Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Prediksi OSK Geografi tahun 2024 bersama Kak Jeffrey untuk nomor 13 dan 14. Nomor 13, gambar di bawah ini mewakili teori keruangan yang digagas oleh. Jawabannya adalah A. Teori KB atau konsentris menurut Burgess. Mari kita analisis. Nah, teori KB atau konsentris Burgess menggambarkan perkembangan kota sebagai serangkaian lingkaran konsentris yang berkembang dari pusat kota. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, ya, lingkaran yang berkembang ya. Terus yang B, teori poros, yaitu perkembangan kota berdasarkan jalan atau poros utama yang menjadi pusat pertumbuhan. Teori inti ganda, nah Harris-Ullman teori, kota dapat memiliki lebih dari satu pusat pertumbuhan yang signifikan atau inti, bukan hanya pada satu pusat kota. Teori sektoral Hummelholt, perkembangan kota berdasarkan sektor-sektor atau koridor yang membentang keluar dari pusat kota. Wilayah kota berkembang dalam pola sektor yang memanjang. Teori pita menggambarkan perkembangan kota dalam pola pita atau cincin yang berbeda, dengan masing-masing pita mewakili wilayah dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda. Pola pita ini dapat berupa lingkaran konsentris atau sektor radial di sekitar pusat kota. Soal berikutnya. Praktek pertanian yang dilaksanakan di Indonesia meliputi A. Komersial, B. Berburu dan mengumpul, C. Ladang berpindah, D. Pertanian subsisten, E. Semua benar. Nah, ini yang B ini juga berburu dan beramu juga bisa ya. Nah, jawabannya adalah yang E. Semua benar. Nah, praktik pertanian Indonesia, pertanian komersial, yaitu penanaman tanaman secara besar-besaran dengan tujuan komersial untuk dijual. Contohnya sawit, ladang, tebu, kopi. Berburu dan pengumpul, aktivitas mencari makanan dari hasil berburu binatang liar dan mengumpulkan sumber daya alam seperti buah-buahan, umbi-umbian, dan tumbuhan liar. Contohnya suku-suku di pedalaman. Ladang berpindah, sistem pertanian yang melibatkan pembukaan ladang baru setelah lahan yang sebelumnya digunakan sudah menurun kesuburannya. Nah, ini masih banyak ditemukan di daerah pedalaman Indonesia. Pertanian subsisten yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau keluarga, bukan untuk tujuan komersial atau dijual. Contohnya, petani kecil di daerah pedesaan yang menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, atau ubi untuk konsumsi keluarga mereka sendiri. Itulah pembahasan soal nomor 13-14. Tetap stay belajar Olimpiade Geografi di Ayo Kita Belajar.